Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan mengetahui tentang pendekatan behavioral. Yang pertama yaitu teori dan pendekatan behavioristik. Sejarah perkembangan. Stephen J. Lin dan John Vigors menyebutkan bahwa di kalangan konselor atau psikolog, teori dan pendekatan behavior sering disebut sebagai modifikasi perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku, behavior therapy. Sedangkan menurut Carlton Beck, istilah ini dikenal dengan behavior therapy, behavior counseling, reinforcement therapy, behavior modification, contingency management. Istilah pendekatan behavior pertama kali digunakan oleh Lindsay pada tahun 1954 dan kemudian lebih dikenalkan oleh Lazarus pada tahun 1958. Istilah pendekatan tingkah laku lebih dikenal di Inggris, sedangkan di Amerika Serikat lebih terkenal dengan istilah behavior modification. Di kedua negara tersebut, pendekatan tingkah laku terjadi secara bersamaan. Peristiwa penting dalam salah satu sejarah perkembangan behavioristik adalah dipublikasikannya tulisan seorang psikolog Inggris yaitu H.J. Eysenck tentang terapi behavior pada tahun 1952. Di bawah pimpinan H.J. Eysenck, jurusan psikolog di Institut Psikiatri memiliki dua bidang, yaitu bidang penelitian dan bidang pengajaran klinis. Bidang penelitian lebih mengembang dimensi tingkah laku untuk menjelaskan abnormalitas tingkah laku yang dirumuskan oleh Eysenck. Sedangkan dalam bidang pengajaran klinis menyelenggarakan latihan bagi sarjana-sarjana psikolog klinis. Dalam tahap awal perkembangannya, batasan pendekatan behavior diberikan sebagai aplikasi teori belajar modern pada perlakuan masalah-masalah klinis, yaitu pandangan tentang manusia berdasarkan pada hakikat manusia. Teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan atau reinforcement yang diterima dalam situasi hidupnya. Pendekatan behavior di dalam proses konseling membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar, di mana proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseling mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Selanjutnya yaitu asumsi dasar dan konsep teori behavioristik. Stephen J. Lin dan John Vigors mengemukakan bahwa asumsi dasar dalam pendekatan behavioristik adalah 1. Memiliki konsentrasi pada proses perilaku. 2. Menekankan dimensi waktu here and now. Manusia berada dalam perilaku maladaptif. Yang keempat, proses belajar merupakan cara efektif untuk mengubah perilaku maladaptif. Yang kelima, melakukan penetapan tujuan pengubah perilaku. Yang keenam, menekankan nilai secara empiris dan didukung dengan berbagai teknik dan metode. Sedangkan menurut Katzin, Miltenberger, dan Spiegler, dan Goffreman yang dikutip oleh Corey, karakteristik dan asumsi mendasar dalam behavioristik adalah 1. Terapi perilaku didasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Yang kedua, terapi perilaku berhubungan dengan permasalahan konseli dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, konseli dalam terapi perilaku diharapkan berperan aktif berkaitan dengan permasalahannya.
Yang keempat, menekankan keterampilan konseli dalam mengatur dirinya dengan harapan mereka dapat bertanggung jawab. Yang kelima, ukuran perilaku yang terbentuk adalah perilaku yang nampak dan tidak nampak. Mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi perubahan. Yang keenam, menekankan pendekatan self-control di samping konseli belajar dalam strategi mengatur diri. Yang ketujuh, intervensi perilaku bersifat individual dan menyesuaikan pada permasalahan khusus yang dialami konseli. Yang kedelapan, kerjasama antara konseli dengan konselor. Yang kesembilan, menekankan aplikasi secara praktis. Dan yang ke-10, konselor bekerja keras untuk mengembangkan prosedur kultural secara spesifik untuk mendapatkan konseli yang taat dan kooperatif. Corey mengemukakan bahwa dalam behavioristik kontemporer terdapat 4 konsep teori yang mengembangkan behavioristik, yaitu classical conditioning, operant conditioning, social learning theory, dan cognitive behavior therapy. Classical conditioning merupakan usaha mendapatkan beberapa perilaku organisme seperti sentakan lutut dan ludah yang diperoleh dari organisme yang pasif. Pada tahun 1950-an, Joseph Wolpe dan Arnold Lazarus di Afrika Selatan dan Hans Eysenck di Inggris memulai penelitian eksperimen dengan menggunakan binatang. Mereka bekerja dengan menggunakan Julian learning theory dan Pavlovian conditioning, dan kemudian teori yang dikembangkan difokuskan pada evaluasi dan analisis eksperimental dari prosedur-prosedur terapeutik. Tokoh sentral yang merupakan pioner dari classical conditioning adalah Ivan Pavlov yang melakukan eksperimen dengan anjing. Tujuan dan kegunaan teori behavioristik. Pendekatan behavioristik merupakan usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis dan empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Untuk pencegahan dan penyembuhan abnormalitas tersebut, dimanfaatkan hasil studi eksperimental baik secara deskriptif maupun remedial. Pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah sesuai dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individual maupun kelompok. Karakteristik pendekatan behavioristik yang dikemukakan oleh Eysenck adalah pendekatan tingkah laku yang A. didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji. B. berasal dari hasil penelaahan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori-teori dan kesimpulannya. C. memandang simptom sebagai respons bersyarat yang tidak sesuai atau unadaptive conditioned responses. D. memandang simptom sebagai bukti adanya kekeliruan hasil belajar. E. memandang bahwa simptom-simptom tingkah laku ditentukan berdasarkan perbedaan individual yang terbentuk secara conditioning dan autonom sesuai dengan lingkungan masing-masing. F. menganggap penyembuhan gangguan neurotik sebagai pembentukan kebiasaan atau habit yang baru. G. menyembuhkan simptom secara langsung dengan jalan menghilangkan respon bersyarat yang keliru dan membentuk respon bersyarat yang diharapkan. Yang terakhir, menganggap bahwa pertalian pribadi tidaklah esensial bagi penyembuhan gangguan neurotik, sekalipun untuk hal-hal tertentu yang kadang-kadang diperlukan. Selanjutnya yaitu aplikasi teori behavioristik dalam konseling. Dalam behavioral, proses ini dapat dilakukan dengan memakai instrumen asesmen, self-report, behavior rating scales, format self-monitoring, teknik observasi sederhana. Perangkat instrumen tersebut merupakan bagian dari upaya behavioral counseling. Sedangkan teknik-teknik behavioral yang dapat digunakan adalah A. Teknik operant conditioning. Prinsip-prinsip kunci dalam behavioral adalah penguatan positif, penguatan negatif,
extinction, hukum positif, dan hukum negatif. B. Model asesmen fungsional merupakan blueprint bagi konselor dalam memberikan intervensi yang diperlukan oleh konseli. Langkah-langkah yang disiapkan konselor dilakukan tahap demi tahap dalam memberikan perlakuan. C. Relaxation training and related method adalah teknik yang dipakai untuk melatih konseli agar melakukan relaksasi dalam pelaksanaan konselor dapat memodifikasi teknik ini dengan systematic desensitization, assertion training, self-management programs. Teknik ini tepat digunakan untuk terapi-terapi klinis. D. Systematic desensitization merupakan teknik yang tepat untuk terapi bagi konseli yang mengalami fobia, anoreksia nervous, depresi, obsesif, kompulsif, gangguan body image. E. Exposure therapies. Variasi dari exposure therapies adalah in vivo desensitization dan flooding. Teknis terapi ini dengan memaksimalkan kecemasan atau ketakutan konseli. F. Movement desensitization and reprocessing didesain dalam membantu konseli yang mengalami post-traumatic stress disorder. G. Assertion training. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip terapi kognitif perilaku, ditujukan bagi konseli yang tidak dapat mengungkapkan ketegasan dalam dirinya. H. Self-management programs and self-directed behavior. Terapi bagi konseli untuk membantu terlibat dalam mengatur dan mengontrol dirinya. Yang terakhir, multimodal terapi. Clinical behavioral therapy dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan secara holistik dari teori belajar sosial dan terapi kognitif, kemudian sering disebut dengan technical eclecticism. Dan presentasi dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.